Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Unila dengan NIM 0535354116 dari Program Studi Sistem Informasi UPBJJ Jakarta. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas 2 pemrograman berbasis desktop, yaitu membuat aplikasi sederhana restoran menggunakan bahasa pemrograman Java. Aplikasi ini adalah versi lanjutan dari tugas 1. Jadi kalau di tugas sebelumnya kita hanya membuat program tanpa looping, sekarang di tugas 2 ini kita sudah bisa pakai perulangan, kondisi, dan metode tambahan untuk membuat programnya jadi lebih fleksibel. Nah, sekarang saya akan jelaskan mulai dari struktur kodenya, fungsi-fungsi utama, dan cara kerja aplikasinya dari awal sampai akhir. Nah, pertama ada ini kelas menu. Kelas ini hanya menyimpan 3 atribut, nama, harga, dan kategori. Lalu konstruktor menerima nilai-nilai itu saat objek dibuat. Intinya, menu adalah cetakan untuk setiap item restoran makanan atau minuman. Lalu ke ini kelas main. Nah, di kelas main saya buat 2 array, makanan dan minuman. Masing-masing berisi minimal 4 item sesuai soal. Data ini nanti ditampilkan ke pelanggan dan bisa diubah lewat menu owner. Lalu bagian ini adalah array berisi daftar menu makanan dan minuman. Setiap elemen dibuat dengan konstruktor dari kelas menu, nama, harga, dan kategori. Lalu ke bawah lagi di sini. Nah, di bagian ini itu untuk program utama dijalankan dalam loop while true, supaya menu terus muncul sampai user memilih keluar. Nah, ini di pilihan 1. Ini itu untuk masuk ke fitur pelanggan, buat pesan makanan atau minuman. Lalu ini pilihan kedua, itu untuk masuk ke mode owner, kelola menu. Lalu ini pilihan ketiga, itu untuk keluar dari aplikasi. Lalu di bagian ini, jika kita pilih 1, maka akan memanggil fungsi proses pemesanan. Lalu jika kita pilih 2, maka akan memanggil fungsi menu pengelolaan. Dan jika kita pilih yang ketiga, maka akan keluar dari loop jika program selesai. Lalu bagian ini proses pemesanan, silakan seluruh daftar makanan dan minuman dari array. Lalu bagian ini dynamic array ini untuk membuat 2 array kosong untuk menyimpan nama dan jumlah pesanan pelanggan, karena array ukurannya tetap, nanti ditambah manual pakai fungsi append string atau append enter. Lalu di bagian ini di bagian ini untuk dipakai supaya pelanggan bisa pesan berkali-kali sampai matik selesai. Ini. Lalu di ini lagi. Nah, di bagian validasi ini untuk mengecek apakah nama menu yang diketik pelanggan ada di daftar atau tidak. Nah, jika tidak, nanti akan ada tulisan menu tidak ditemukan. Silahkan masukkan ulang nama menu. Nah, pada bagian ini pastikan jumlah pesanan harus angka dan tidak nol. Ini ya. Lalu di bawahnya di sini di bagian tambahkan array pesanan, itu untuk menyimpan pesanan ke dalam array dinamis. Dan ke bawah untuk bagian ini sampai ke sini itu untuk menghitung total harga, pajak, servis, diskon, dan promo. Lalu di bagian ini cetak akhir itu untuk menyetak semua pesanan, pajak, servis, diskon dalam bentuk struk pembayaran. Lalu di bagian ini nah ini ada fitur untuk owner.
Di sini itu ada satu tambah menu, itu untuk menambah data baru ke dalam array makanan atau minuman. Lalu ini ada ubah harga menu, untuk mengganti harga berdasarkan nomor menu. Lalu yang ketiga ada hapus menu, itu untuk menghapus item dari array. Nah, yang keempat ada tampilan menu, untuk melihat menu setelah diubah. Lalu ada kembali untuk kembali ke halaman utama, komen utama. Nah, terakhir ada fungsi helper. Bagian bawah kode berisi fungsi bantu supaya kode utama lebih rapi. Nah, sampai sini. Lalu kita langsung saja run. Nah, di sini sudah ada menu pelanggan, menu pengelolaan, dan keluar. Kita pilih satu dulu ya, menu pelanggan, ketik satu lalu enter. Nah, di sini sudah ada list menunya. Lalu kita langsung masukkan saja menu yang ingin dipesan. Kita ketik contohnya jumlahnya misalkan 3. Oke. Lalu kita mau contohnya itu misalkan jumlahnya 2. Lalu jadi kita pesan minumannya. Misalkan jumlahnya 2. Lalu jumlahnya 1. Lalu kita akan mencoba memesan menu yang tidak ada pada list menu. Contohnya ini nah, karena tidak ada maka tulisan itu ini menu tidak ditemukan, silahkan masukkan ulang menu. Jadi jika kita sudah selesai maka kita akan masukkan ini sudah ada ringkasan pesan sementaranya ya, dan seliwet ini dan lain-lain. Lalu karena total pesanan saya melebihi 50.000, jadi saya mendapatkan ini promo beli satu gratis satu untuk kategori minuman. Gunakan promo ini ya atau tidak? Ya, kita masukkan nama minuman untuk promo. Formatnya nama minuman sama dengan jumlah. Kita masukkan contohnya ini. Apa aja ya. Ini sudah ada stop pembayarannya. Total pesanan saya 188.000. Ini pajak, servis, diskon, dan ini saya tadi mendapat promo. Lalu total akhir bayarnya seperti ini, Rp194.000. Sekarang kita akan mencoba ini menu pengelolaan buat owner. Kita pilih 2. Di sini ada opsi tambah menu, ubah harga menu, hapus menu, tampilkan menu, dan kembali. Kita coba nomor 1 dulu, tambah menu. Nah, tambah kategori makanan atau minuman. Kita akan tambah minuman aja ya. Menu baru. Aku masukkan ini contohnya. Harganya itu misalkan varian. Nah, sekarang kita mau mencoba opsi ini yang kedua, yaitu ubah harga menu. Klik menu. Nah, pilih kategori makanan atau minuman. Kita mau pilih minuman lagi saja ya.
harganya nomor 4 enter ya. Lalu masukkan harga baru, contohnya 7.000. Nah sudah. Kalau kita akan mencoba ini fitur hapus menu yang aja ya, nomor 2 Nah kita akan memilih menghapus ini menu yang ketiga ya, klik aja nanti enter ya. Oke, sekarang kita mau lihat tampilan menu kita, pilih nomor 4. Nah di sini sudah ada nasi ini. Nah tadi kan air mineral harga 8.000, sekarang karena sudah diubah jadi harganya jadi 7.000. Lalu ada ini menu baru yaitu es teh, karena kita tadi sudah menambahkannya. Sekarang pilih nomor 5 untuk kembali. Nah gimana penutupannya? Baik. Baik itu saja penjelasan praktik tugas luar pemrograman berbasis desktop. Semoga dapat dipahami. Mohon maaf apabila ada kesalahan atau kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.